saya Siti Zahra. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang darah tinggi atau hipertensi. Yang biasanya kan dikenalnya darah tinggi, ya, Ibu. Jadi di sini kata lainnya darah tinggi itu hipertensi. Atau hipertensi adalah peningkatan tekanan dalam pembuluh darah di mana bagian atas lebih dari 140, yang bawah lebih dari 90. Kan Bapak Ibu biasanya tensi gue lagi berapa tensi lagi. Nah, di tensi biasanya kan 170. Kayak mungkin barusan. Nah, itu 170 itu yang atas. Nah, biasanya orang-orang itu lupa, yang bawah itu kadang nggak tahu. Nah, per 90 baru itu dikatakan darah tinggi. Kalau lebih dari 140 per 90. Jadi pernya itu bawahnya. Jadi ibaratnya jantungnya Bapak Ibu itu waktu di tensi pertama tek 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 kan bunyi kayak dut 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 ya, terasa gitu di sininya. Lah itu dut pertama rasanya nah itu yang atas. Yang biasanya kok darah tinggi kok seolah lebih. Nah, itu yang dirasa. Biasanya perawat, dokter, bidan, Pak Polo itu memang tekanan yang tingginya. Nah, per 90. Nah, bebenah sangat pola bukan 90 darah, tapi tekanannya itu per 90. Sampai jelas yang ini Bapak Ibu? Jelas ya. Nah, apa yang menyebabkan darah tinggi? Jadi penyebabnya darah tinggi itu yang pertama memang makan garam berlebih atau mengkonsumsi garam berlebih. Nah, garam berlebih itu seharusnya garam itu sehari dapatnya 2 sendok maksimal, itu malah dapatnya lebih dari itu, dari lamanya berlama. Nah, berlanjut tidak langsung habis makan garam 2 sendok langsung darah tinggi, enggak. Habis makan kok aja sekarang nanti hipertensi langsung 140 lebih, enggak. Jadi itu dari lamanya sampai sebulan, 2 bulan, hampir setahun, kebiasaan. Nah, kebiasaan banyaknya garam. Seperti itu ya. Bukan makan ikan asin sekarang, makan sate sekarang, hipertensi nanti tinggi, bukan karena itu. Ya. Terus seminggu. Kenapa? Seminggu ada kali. Seminggu. Bisa kalau memang sudah punya tekanan darah biasa tinggi, pas habis itu langsung hipertensi tinggi, bisa karena itu sudah mempunyai riwayat darah tinggi. Berarti ibunya memang punya riwayat darah tinggi. Ya. Terus yang kedua merokok. Nah, merokok kenapa kok bisa menyebabkan darah tinggi? Kita sampaikan lagi merokok ya Bapak Ibu. Nah, kenapa merokok bisa menyebabkan darah tinggi? Karena merokok itu asap kan masuk. Nah, dihirup, masuk, olah di paru-paru ya. Terus ke nah, jadi asap itu masuknya masuk ke paru, masuk ke saluran nafas, kan lewat sini saluran nafas, terus ke paru. Nah, habis itu masuk lagi ke jantung. Nah, jadinya darah tinggi itu karena merokok itu karena pergerakan jantung. Jantung biasanya cepat gini-gini karena terkenanya asap rokok kan banyak isinya asap rokok. Yang cengkeh, yang nikotin ya seperti itu. Jadinya geraknya itu tidak cepat kayak gini jantung. Jadinya biasanya yang normal itu kenceng. Nah, jantung itu kenceng karena kan menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Akhirnya kadang-kadang aduh sakit dulu sedikit. Nah, karena geraknya dia berkurang. Terlambat. Iya benar, terhambat ditanya Pak. Terus minuman alkohol. Jadi minuman yang kayak bir, alkohol itu bisa juga karena kan bisa merusak satu pertama pencernaan, kemudian dari kerjanya jadwal. Setiap apa yang kita makan, yang kita minum dalam bentuk apapun, nanti tempat pengolahnya itu selain di lambung kan diolah. Nah, diserap hasilnya itu, diproduksi lewat jantung, disebarkan sama jantung ke seluruh tubuh. Jadi memang ke lambung makanan, masuk ke lambung. Setelah itu sudah halus, ibaratnya halus, sari-sarinya itu lewat ke jantung. Nah, dari jantung kan ada jantung kanan, jantung kiri.
kanan itu ke seluruh tubuh, jantung kiri itu ke area yang jauh. Seperti itu ya. Segar dingin ada tak? Segar dingin sebenarnya tidak apa-apa, tapi memang tidak boleh berlebih. Yang diutamakan memang air putih. Meskipun hidung, meskipun teh, itu yang diutamakan air putih. Ya. Siap, kan mudah. Kok kamu sulit? Tidak bisa dilarang dijual rokok. Iya, tidak bisa dilarang. Rambut Pak. kan rototo. Kenapa? Iya kan? Bisa pindah, Mas. Pegelnya di sini atau berat. Padahal tidak bawa apa-apa ya. Terus selanjutnya bukan marah dan bisa. Jadi cepat marah. Ya itu benar loh yang dibilang Suna, thank you Ren. Mau ngamuk melolot. Ya itu ya. Itu bisa. Karena terus banyak pikirannya jadi gelisah, bisa tidur gak bisa. Ini dah enak, padahal wis semuanya wis selesai ya. Terus resikonya, yang beresiko darah tinggi itu yang pertama usia, umur. Semakin tua memang kadang ada yang tekanan darahnya itu tinggi karena kerja otot jantung. Nah, terus kemudian memang mempunyai riwayat keluarga. Jadi mempunyai riwayat keluarga itu sudah mulai turunan, bisa diturunkan. Kalau orang darah tinggi itu bisa menurunkan darah tinggi. Kencing manis bisa menurunkan darah tinggi. Nah, kayak gitu ya. Terus untuk yang tidak dapat diubah, resiko yang tidak dapat diubah itu dari merokok itu kan tidak dapat diubah. Bisa mengurangi. Ya, kurang makan buah dan sayur, mengonsumsi garam berlebih, makan garam berlebih, terus kurangnya aktivitas, berat badan berlebih dan keburukan atau stres seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Caranya mengendalikan apa? Gaya, pola hidup sehat. Begitu. Dan di sini mudah. Olahraga kan gampang juga di sini ya. Tapi tetap ternyata faktornya itu ada dari pikiran. Ya. Terus pengobatan secara teratur. Kenapa disarankan untuk minum obat secara setiap hari? Karena apa, Bu? Kalau seumpamanya cuma pas tinggi, tidak teratur, nanti tahu-taunya oke. Nah, tahu-taunya ngedrop. Nah, seperti itu. Kenapa kok harus rutin? Karena biar kerja jantungnya dia tidak berat. Ya, jadi harus rutin ya, Bu ya. Terus melakukan kontrol teratur ke dokter atau intinya pensi lah, tidak cuma sebulan sekali ya. Cara mencegahnya itu cerdik. Yang pertama cek kesehatan secara berkala. Yang biasanya ada di sini sudah ada puskesmas pembantu di sini. Nah, di situ sudah ada Pak Hafid dari Cemeda. Boleh zaman ke situ, tidak usah malu, Pak tensi cuma kayak gitu. Pak mau cek gula bisa di situ. Iya. Terus kemudian inyakan asap rokok. Matikan asap rokok kalau bisa ya. Rajin aktivitas fisik yaitu olahraga. Dan kemudian diet seimbang. Jadi kalau memang garam, kalau untuk orang darah tinggi garam yang asli sendok kan segini, itu boleh sehari maksimal itu. Kemudian untuk kelola stres, jadi kurangi rasa pikir yang macam-macam biar senang selalu. Dah pikirannya udah ada kadu. Gimana? Sekian ya, mungkin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Terus mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Minum agar-agarnya terhubung. Itu tidak apa-apa, tapi yang penting itu ada hasilnya, Bu. Kayak gitu. Samanya kayak bawang putih, saya dengarnya bawang putih ya Bu, makan bawang putih mentah, katanya kan kayak gitu. Makan bawang putih mentah itu boleh, tapi harus ada takarannya. Ada daun itu lagi, daun apa wes namanya? Daun sirsak. Tapi tetap Bu harus diimbangi sama air putihnya. Seperti kita itu ndaknya sehari semalam 2 liter aqua yang besar itu ya, ditambah lagi aqua yang itu 2 liter itu mulai jam 7 pagi.
pagi sampai jam 7 paginya. Terus sehari 24 jam. Ya, Ada kok minum labu deh, ya, Bapak. kalau sana tidak ada reaksi apa-apa, ada apa? Kalau ada reaksi kayak perusahaan mah ya apa? Jangan terus. Nah, tembus ke belakang sini enggak Pak? Ngilu dah. Rokok, tak anu. Esat ya. Cuma sini nyesek sininya. Nah, itu bisa dideng dulu apa sarapan dulu? Dan pada aja. Sebelum Air sarapan kita dulu. Air teh, teh kopi, Pak. Nah, rokok. lama kan sudah ya Pak ya? Iya. Biasaan lama kan? Nah, itu sudah mulai tidak kuat lambungnya Pak. Nah, orang lambung itu bisa rasanya gini bisa, ngilu bisa. Terutama yang diserang ulu hati. Kenapa? Karena dideng kalau sampean minum gitu ya, sini kosong, semalamnya tidak ada isinya lambung. Zaman kasih kaget akhirnya. Ngilunya dari sini tapi tidak terasa, ngilunya nyampe sini. Jadi sarannya saya sarapan dulu, apa wes sekali nasi tidak apa-apa. Ada tempe, makan tempe dulu baru gitu. Jangan langsung habis air putih gitu. Tidak ada, jadi lambung tuh tidak ada tapisannya, langsung ke lambung. Kalau samanya dikasih tempe, dikasih tahu ya itu ada bisa lindungan.